Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana yang indah di sore hari. Barusan aku kasih makan kandang aku, ternakan aku, dan sekarang waktunya untuk bikin video ya Mas Bro. Untuk kali ini aku akan bikin konten panen satu ekor anakan dari merpati tapel. Yang mungkin juga udah pernah aku bilang ya. Jadi satu ekor anakan merpati tapel ini bakalan aku modif ya, kita bikin spesial ya. Kita bikin spesial, nanti kita gabungin satu kandang dengan merpati pasnet yang spesial pula. Nah, ini merpati ini sampai gak kelihatan ya karena hitam warnanya. Dan kebetulan aja ini warnanya polos temani hitam. Jadi ini udah pernah aku cabut kanan kiri ya. Kanannya itu yang pertama 3 kali, kiri juga 3 kali, terus yang hari berikutnya itu 3 kali di kiri dan di kanan. Jadi udah kanan kiri itu kita ambil 6 lay untuk apa itu? Bulu ya. Jadi ini udah berapa ya? 2 hari belum aku cabut ya Mas Bro. Ya kita sekaligus kita ngebuktiin ya. Sebenarnya udah pernah aku buktiin. Jadi merpati tapel ini kalau kita cabut warna hitam ini bulunya itu bakalan tumbuh lagi warna putih. Tapi ini benar-benar kita akan benar-benar kita modif gitu. Jadi seperti indukannya ini. Tapi mungkin agak beda nanti ya untuk planning aku agak beda. Oke, tapi sebelum kita panen anakan tapel ini, satu ekor anakan tapel ini, kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu pautan atau merpati pasnet yang udah siap untuk layak untuk masuk di kandang paut ya. Ini udah lumayan dewasa ya. Jadi nanti ini ada 4 ekor, tapi ada 1 ekor yang aku tinggal ya. Yang ini yang mirip dengan Indian Fantail. Jadi sebenarnya 4-4-nya itu pasnet, tapi yang 2 itu pasnet dari kacoan yang 2. Terus yang 2 ini termasuk yang spesial ini anakan dari pasnet PS pasnet. Sama yang mana ya? Yang hampir sama sih ekornya, sama itu yang belakang itu yang pasnet PS pasnet. Nah, tapi nanti sekalian jadi 3 itu akan kita masukin di kandang paut. Jadi tinggal 1 ekor ini yang spesial ini ya Mas Bro. Jadi nanti kita gabungin dengan merpati tapel yang 1 ekor tadi. Sebenarnya untuk selisih usia juga lumayan udah jauh banget sama ini. Tapi moga aja nanti kita gabungin cuma 2 ekor biasanya aman, nggak sampai tengkar ya. Nah, moga aja, karena aku juga ragu sih. Biasanya yang aku gabungin di kandang-kandang itu kan anakan ya, itu biasanya yang usianya sepadan ya. Selisih sekitar semingguan gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan selisihnya lumayan berapa ya? Mungkin ada 2 atau 3 mingguan. Jadi kita coba aja, moga aja aman ya Mas Bro. Nah, kita sekarang pindah ya. Kita pindah yang 3 ekor ini ya. 3 ekor di atas ini ya. Ninggal yang 1 ekor ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Karena ini pintunya bukaannya agak lumayan susah. Jadi kita buka dulu. Jadi biar gampang nanti masuk ini. Oke. Seperti biasa aku megang HP tangan satunya ngambil burung. Jadi mohon maaf kalau banyak gerak atau berguncang ya nanti videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gendut. Ini gendut dan perfect ini, nggak ada panteknya. Jadi perfect ini gendut, cuma di ekor aja sih. Yang di ekornya nggak mulus ya. Jadi ada beberapa helai, ada berapa ya? 3 atau 4 helai yang warnanya hitam, nanti nggak sama putih. Tapi ini gendut sehat. Bongsor ini. Oke, kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kena. Dan di kandang paut ini ada 2 piek ya. 2 piek, cuma aku bingung. Yang aku ketahui sih salah satu indukannya itu pasnet. Tapi satunya itu aku nggak tahu. Jadi mereka itu pasangan apa aku nggak tahu. Tapi aku tadi pas ganti makan ini ya pagi, itu aku pantau, aku lihat itu ada 2 piek masih merah. Nanti kalau misal kita masuk, kalau misal nanti
nggak dirami pinya, kita shoot ya, kita masukin video juga. Oke, sekarang kita ambil satunya lagi. Oke. Kalau ini ada panteknya ini, Bro. Ada panteknya di pelipis kiri ya. Nih. Tapi biasanya kalau udah masuk kandang paut dia bakalan sembuh, Mas Bro. Dan semakin dewasa juga panteknya itu bakal hilang. Tapi ada beberapa kasus yang parah banget sampai dewasa itu nggak sembuh, bahkan sampai lebih parah, semakin parah, dan akhirnya sampai terjadi mati juga ada sih beberapa ekor, 2 atau 1 ekor gitu, aku lupa. Tapi biasanya sih kalau cuma pantai 1 gini biasanya bisa sembuh semakin dewasa. Apalagi cuaca juga udah semakin panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, 2 ekor udah masuk. Sekarang kita ambil satunya. Ambil yang terakhir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman jangan bosan-bosan ya. Mohon maaf kalau mungkin videonya banyak merpati. Sebenarnya kandang BM Berpam ini banyak ternakan, banyak yang aku ternak ya, Mas Bro. Ada kicauan juga ada palek, ada parkit, tapi mungkin aku paling sering itu yang aku videoin merpati. Dan ini juga ada pantainya, Mas Bro. Ini kecil-kecil sih, tapi ada di paruhnya. Ini moga aja cepat sembuh juga, dan juga untuk ekornya juga nggak mulus, tapi bodinya, posturnya gede. Nah, seperti biasa di awal cengkrean, tapi nggak apa-apa. Kalau udah dewasa seperti ini sih aman, Mas Bro. Aman. Nah, mumpung lagi buka kandang paut, kita coba cek. Ya, sayang banget dirami, Mas Bro. Ada pieknya 2 dirami. Itu kelihatan nggak? Nah, itu kelihatan kan ada pieknya merah. Tapi kalau dilihat dari yang ada nungguin ini, kayaknya mungkin pasnet dengan kipas, Mas Bro. Pasnet dengan kipas. Nggak tahu sih, nggak tahu. Yang aku tahu selama ini pas ngasih makan itu yang selalu ngerami itu pasnet. Atau mungkin bisa jadi dua-duanya pasnet ya indukannya. Bisa jadi. Saya yang aku tahu yang ngerami itu pasnet. Dan itu anakannya. Kelihatan kan? Alhamdulillah sehat. Soalnya rawan banget di kandang paut ini, biasanya banyak yang mengganggu. Kalau sampai nggak terganggu berarti memang indukannya mereka itu juara di kandang ini ya. Jadi selama berapa ya, hampir kandang paut ini jadi sekitar setahun lebih juga sih. Itu yang berhasil ya, yang berhasil tumbuh anakannya itu 2 kali, baru 2 kali ya, 3 kali ini insya Allah ya. Yang lainnya itu kalau nggak telurnya hancur, telurnya berserakan, ada pula yang netas tapi mati, Mas Bro. Ya karena banyak sih, karena banyak yang ganggu. Jadi kalau memang nggak sampai berhasil sampai dewasa, berarti memang indukannya juara di kandang paut ini ya, Mas Bro. Oke, langsung aja kita kembali ke topik. Kita pindahin tapel spesial ya, seekor tapel ya. Nanti sekalian kita cabut bulunya. Sudah berapa ya? Udah 3 hari nggak aku cabut, jadi kayaknya udah nggak sakit sih yang bekas aku cabutnya. Jadi bekasnya itu hari pertama itu 3 ekor. Terus hari berapa ya? Hari kedua ketiga ya. Hari kedua ketiga itu 3 ekor kanan kiri ya. Berarti udah totalnya 6 ekor. 6 helai kok 2 ekor. Sorry. 6 helai yang aku cabut bulunya. Sekalian kita lihatin. Itu ada yang unik, Mas Bro. Kelihatan nggak? Itu ada yang bikin sarang di situ, Mas Bro. Itu. Kelihatan kan? Ada yang ngeram itu. Aku juga baru tahu kemarin. Kirain lagi duduk-duduk aja gitu, tapi ternyata beneran nyarang ya. Dan yang sini ini harusnya udah apa ya? Udah netas, tapi yang situ, yang ini, yang paling kiri ini aku cek kemarin infertil dan aku buang telurnya, dan yang itu udah ditinggal sama indukannya, tapi aku nggak cek apakah ada telurnya yang infertil. Yang jelas nggak netas lah. Kalau ada netas, ada anak-anaknya pasti kelihatan keloloh, tapi nggak kelihatan keloloh dan udah nggak ngeram, berarti biasanya antara 2. Kalau telurnya nggak dimakan tikus atau dimakan sendiri, biasanya infertil, Mas. Yang lainnya baru aja. Kalau yang itu baru ngeram, dan itu juga baru ngeram kayaknya.
Oke, langsung aja. Yuk kita ambil anakan tapel ya. Harusnya udah bisa makan sih ini. Soalnya anakan dari merpati apa itu? Merpati, pasangan merpati apa itu? Santinet sama tapel aja itu yang usianya juga lumayan jauh dari ini itu udah bisa makan, aku pantau. Kalau ini aku nggak pernah mantau, tapi harusnya udah bisa makan sendiri. Makanya siap kita pindah. Dan kebetulan juga indukannya sudah ngeram, Mas Bro. Itu ada telurnya 2. Jadi harusnya udah layak kita pindah. Gendut, wajar ya kalau gendut ya. Anakan semata wayang ya, anakan tunggal gendut itu wajar. Ini gendut bang, gendut gede. Wow, keren kan Mas Bro? Tapel itu menurutku keren banget ya. Keren. Apalagi ini warnanya hitam polos. Sayang sih aku nggak bisa nyenderin HP ku ya. Nggak bisa nyenderin HP ku. Gimana ya caranya? Gini kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak ya? Jadi aku akan videoin pas nyabut ya, nyabut bulunya. Jadi rencana aku modif aku sementara yang aku cabut itu yang sayap utama Mas. Jadi kelihatan kan ini kelihatan nggak? Ini udah pernah aku cabut, jadi udah 6 helai aku cabut. Sayap di ujung sayap kelihatan nggak? Ujung sayap itu nggak ada kan? Sekarang kita coba cabut lagi 3 helai ya kanan kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak ya? Kasihan sih kalau nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah cabut 1 helai. Pangkalnya harus aku tahan, kasihan kalau nggak aku tahan. Kalau nggak aku tahan, nggak kesakitan ya, bisa cedera. Nah, udah 3 helai, tinggal kiri ya, yang kiri kita cabut. Pelan-pelan, kasihan nanti. Udah 6 helai ya, 3 kiri 3 kanan udah aku cabut. Sekarang kita masukin di kandang soliter. Moga aja nggak tarung dengan merpati pasnetnya ya. Gede banget nih tapelnya. Wajar sih, wajar ya. Jadi anak 1 ekor lumrah kalau gede gitu. Nah ini bulunya udah aku cabut, ada 6 helai. Sehat selalu ya. Nah, moga aja ini kayak kayak takut-takutnya gitu. Usianya tuaan yang pasnet. Tapi dia ketakut ya karena posturnya lebih gede yang tapel ya. Moga aja nggak tarung sih. Nah, nanti kita pantau aja dulu. Kita perhatiin jangan sampai nanti ini kan menjelang sore ya, malam. Jadi takutnya nanti besoknya pagi tiba-tiba tarung gitu, nggak ketahuan. Kita pantau aja, kita berhati. Nah mungkin itu ya teman-teman ya, ini 2 ekor ini spesial beneran. Aku pengen ngerawat dua-duanya, bahkan mungkin aku punya niatan untuk aku sampo atau mandiin biar bersih mereka dan biar kelihatan lebih keren ya Mas Bro. Ada pasnet yang murni pasnet, jadi anakan dari indukan pasnet versi pasnet. Cuma anakannya ini malah kayak Indian Pantel ya. Untuk ekornya semakin dewasa semakin kelihatan mirip dengan neneknya, kipas ekornya, walaupun nggak jebak ya, nggak ke atas banget, tapi udah unik lah. Terus ada jambul dan juga ada simbatnya. Dan ini tapel kita akan coba modif ya. Sementara udah berapa ya? Udah 9. Kok 9 sih? Berapa ya? Lupa berarti.
3, 3, 6, 3, 3, 6, 12, 18 berarti. Sorry, berarti hitunganku dari awal keliru ya. Jadi ada 18 helai yang udah aku cabut dari sayap merpati tapel ini. Moga aja beneran nanti munculnya putih polos ya. Moga aja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, itu aja ya teman-teman. Moga kamu suka videonya, dan kalau kamu suka kasih like, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen-komen bila mana ada pertanyaan atau mungkin kritik atau saran gitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video. See you. Bye bye. Wassalam.